Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu aspal, salam perojolan, salam edan tentunya. Edan selalu. Gimana teman-teman semuanya? Akunnya apakah sudah mencapai stabil yang diinginkan atau masih naik turun dengan polanya masing-masing? Eh, Apakah ada yang wah dengan sistem Gojek yang sekarang? Sebetulnya udah pernah saya bahas di 2023 itu Desember. Saya pernah bilang bahwa next di tahun depan Gojek itu akan ada big surprise, baik dalam apapun, apalagi itu lebih ke bentuk apa namanya sistem ya. Dan ternyata betul yang saya prediksi itu Gojek akan ada divisinya sesuai dengan ketentuan dan layanannya. Yang pertama itu, ya teman-teman udah tahu semua, udah dapat notifikasi dari Gojek, malah dikasih tahu duluan eh, bahwa teman-teman akan milih mana, apakah Go Ride, yaitu untuk angkutan umum manusia, atau di pengantaran ada dua, ada PT Goto, TBK, ada PT Amabab yang kemarin saya baca di surat perjanjian yang baru itu. Sebetulnya ada dua hal yang mau saya bahas di sini sesuai dengan tema malam kita kali ini. Maaf ya guys, saya bikin YouTube segini adanya, sederhana aja, nggak usah yang aneh-aneh. Saya bahas satu persatu, step by step, mengenai sistem dulu ya, sistem Gojek yang sekarang itu sebetulnya yang pernah saya bilang di Desember 2023 itu akan ada big surprise. Nah, akhirnya kan betul terjadi. Dari mana sih kok lu bisa tahu, lu bisa menganalisa? Banyak teman-teman yang bicara seperti itu sama saya. Di Bogor ada beberapa teman-teman yang udah saya diskusi gitu. Bahwa nanti Gojek pasti akan ada sesuatu hal yang baru deh. Kok bisa? Lu tahu dari mana? Lu jangan sotoy. Apalagi ada yang bilang, lu orang dalam ya. Bukan, saya mau orang jeroan. Bukan dalam lagi. Ya sekarang kita baca deh. Case by case-nya, kasus demi kasus. Sekarang dari GoSend aja kok ada beberapa pilihan layanan gitu. Udah GoSend instan, multi, malah ada yang apalah itu saya nggak ngerti. Di GoRide sendiri hanya ada dua. GoRide itu GoRide biasa sama GoRide Comfort. Nah, kebetulan saya pakai motor paycheck juga kan termasuknya GoRide Comfort. Di situ harus teman-teman pelajarin juga, lihat apa sih sebetulnya yang PT Gojek Indonesia ini inginkan. Apalagi kan dulu tuh belum ada TBK-nya. Sekarang itu ada Goto TBK. Artinya apa? TBK dengan PT Amabab itu berbeda. Betul. Yang saya tahu itu namanya GoRide, GoCar, masuknya ke Goto TBK. PT Goto Gojek Tokopedia, ada belakangnya dia punya emblemnya TBK. Dengan salah satunya lagi itu PT Amab. PT Amab itu ya secara garis besar perusahaan tertutup. Kalau TBK itu Goto itu perusahaan terbuka yang mencakup segala sesuatunya itu diumumkan di muka umum, dan kebijakannya itu tidak bisa sepihak si pemilik perusahaan, karena yang saya tahu itu TBK itu dia open company, artinya perusahaan terbuka. Siapapun bisa memilikinya. Seperti teman-teman semua mungkin yang udah punya saham di dulu yang pernah dibagiin, ada yang 1.000 lembar, ada yang 2.000 lembar lah. Itu kita jangan lihat nominalnya. Nah, dari situ aja kita pelajarin bahwa kita itu sebenarnya bukan hanya mitra, tapi kita memiliki beberapa saham di kepemilikan kita di PT Goto Tbk. Oke guys, sebetulnya yang ingin saya sampaikan kembali di sini dengan sistem Gojek sesuai dengan tema ya. Tadi sih hanya kisi-kisi aja, biarin seliwat-liwat aja.
Jadi eh, sistem yang sekarang itu coba teman-teman pelajarin. Sebetulnya dari minggu kedua itu dari tanggal 15 ke sini sampai saat ini banyak di lapangan kita temukan itu pemain put, pemain gosen itu dar der dor, tapi goret hanya sebagian orang. Nah, kita harus flashback lagi dengan perjanjian yang akan kita sepakati bersama antara kita dengan PT Gojek, baik itu PT Amabab, nanti ke depan PT Amabab dan PT Goto ya, akan di Goto TBK, sorry, akan dipecah gitu loh. Apa sih maksud tujuan dari mereka? Sebetulnya gini, pada prinsipnya mereka menghindari perihal tentang pajak karena pemerintah sekarang itu menaikkan beberapa pajak yang setahu saya karena ya untuk meningkatkan APBN dan yang lain. Sorry, biasa. Maklum, YouTuber belum laku. Ya, saya mau begini adanya. Balik lagi ke sistem. Sorry guys, selalu ada iklan. Jadi sistemnya itu sekarang itu tetap sama seperti yang biasa. Tolong dijaga pertahankan pendapatan demi pendapatannya. Dan satu lagi, baca historical dari setiap pickup dan DO. Bang, sekarang delaynya parah. Bang, ini, bang itu. Wah, bang bingbung lah pokoknya. Balik guys, yang saya selalu tekankan, tolong tetapkan pendapatan minimum dan pendapatan maksimum kalian. Dan buang jauh-jauh suges atau mitos-mitos yang ada di benak-benak kita semua. Karena apa? Jangan kalian inginnya gacor. Apa sih gacor? Gacor itu sebenarnya konotasinya ke trip. Kalian akan mengejar trip, maaf. Mau sampai berapa jam kalian mengejar trip? Lebih baik trip itu yang mengejar pendapatan. Itu yang paling utama. Dan yang saya analisa, yang saya pelajarin menurut pengalaman ya, maaf, bukannya menggurui, balik lagi. Saya di sini hanya berbagi pengalaman dengan sistem Gojek yang sekarang itu sebetulnya kalian harus betul-betul survive. Yang artinya survive itu betul-betul bertahan dengan pilihan yang akan kalian tentukan. Jika kalian ingin di go ride atau go car, kalian masuknya ke PD Goto TBK. Dan itu menurut saya ke depan itu next, mereka PT Goto itu yang setahu saya akan dipimpin oleh kembali lagi Bapak Kelvin. Bapak Kevin itu salah satu pendiri Gojek dan dia akan open share, open mind perihal tentang layanan GoRide itu sendiri. Mungkin kebijakan-kebijakan itu akan ada dikeluarkan oleh PT Goto TBK. Terus untuk GoFood, GoSend dan yang lainnya itu akan lebih condong ke PT Amabab, antar makanan anak bangsa gitu loh. Karena yang berhubungan dengan pengantaran intinya. Terus balik lagi sistem. Sistem itu kalian harus mulai mengetahui pemain put, pemain goret, apalagi kayak saya pemain goret dan alhamdulillah memang di hari ini cukup sulit buat saya. Karena apa? Coba deh diperhatikan di tanggal 15 kemarin sampai hari ini banyak pemain-pemain GoFood itu yang nyayur, kalau kata anak-anak Bogor tuh nyayur, artinya banyak tunai, mereka banyak dapat tunai, terus segala halnya itu wow. Menurut saya, aduh, saya ngeri kalau ambil yang satu itu kenapa? Mungkin kedepannya bukan jebakan Batman. Nah itu salah satu akun makin kuat dikasih tunai, dia akan diberikan tunai lagi. Ya, balik lagi, akun diberikan akan kuat salah satunya baik argo, layanan, dan historical. Itu diberikan tunai, akan tunai lagi sampai dua kali, maksimal 3 kali, baru dikasih kupai. Tuh. Balik ke GoRide. Pilihan yang saya tentukan, alhamdulillah saya sudah menentukan itu akan bermain di layanan GoRide dalam 1 tahun ke depan ya, sesuai dengan isi perjanjian yang
disepakati bersama, kita sebagai mitra dan Gojek sebagai aplikasinya. Kenapa saya pilih GoRed? Satu, memang lebih condong di GoRed, tidak berlibat, dan sistemnya pun sebetulnya baik GoRed, GoFood sistemnya sama aja sih. Itu sistemnya sistem pendapatan minimum, maksimum. Dan kita harus jaga betul-betul pendapatan kita tersebut. Naik perlahan demi perlahan sesuai dengan video di YouTube saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. Intinya nggak usah gusar, pemain GoRed, nggak usah gusar. Hari ini dan beberapa hari ke belakang banyak yang anyep, banyak yang orderannya berat, sampai netes katanya. Padahal di jam-jam sibuk, rolling nggak ada. Tetap lari ke pendapatan. Pendapatan kalian berapa? Sekarang seandainya gini, wah bang, pendapatan saya biasa 200. Tapi ini saya udah tupo basic lah 12. Main 8 sampai 12 jam, udah stop. Kenapa saya bilang stop? Pendapatan kalian minimum harian itu, baik maksimum, kita nggak bisa ngejar nih pendapatan maksimum kita. Oke, kita pakai pendapatan minimum yang saya bilang 150.000 di sebagian tempat. Jabodetabek khususnya minimal itu 150.000, sorry. Nanti kita kejar lagi di mana? Saya bilang, coba deh balik lagi ke YouTube saya sebelumnya. Artinya apa? Gojek itu akan mengakumulasi pendapatan kalian itu harian, mingguan, bulanan. Tolong diingat buat teman-teman semuanya. Maaf, bukan menggurui. Ini pengalaman yang sudah saya alami selama ini dalam mengojek. Yang artinya betul-betul deh analisa akun kalian sendiri, pahami akun kalian sendiri, baik historical, pickup, dan DO gitu loh. Bang, iya nih bang, turun pendapatan, gak apa-apa harian kalian turun, tapi lihat di mingguannya. Kenapa saya bilang? Karena akumulasi pendapatan Gojek itu dia menilai itu dari akumulasi harian, mingguan, bulanan. Cara ngitungnya mundur gitu. Cara ngitung akumulasi bulanan itu dia diambil dari per minggu. Dari mingguan itu diambil dari harian. Tuh. Intinya kalian jaga pendapatan, betul-betul jaga pendapatan. Apalagi next ke depan, Goto itu nikmat saya bilang. Tadi aja beberapa orderan titik saya dengan titik pickupnya customer itu 2,5 km. Wow. Dan di titik pickup saya itu sebenarnya banyak sekali driver. Karena apa? Di stasiun. 2 kali stasiun, salah satu tadi stasiun Bogor, Kota Bogor, dan stasiun Cilebut. Kebetulan tadi saya dari arah mana itu dibawa ke daerah sekitaran Cilebut, tapi nggak sampai Cilebut lah. Itu mau ke Cilebut itu sekitar 2 km lagi, saya tahu itu. Nah, begitu guys, tolong diperhatikan buat para pemain GoRed, khususnya pendapatan, baik historical, pickup, dan DO itu lebih diperhatikan untuk saat ini. Karena sistem Gojek saat ini sebetulnya kembali ke sistem yang dulu. Kenapa? Coba perhatiin buat teman-teman semua. Mungkin di minggu-minggu kedua sampai minggu ketiga itu, pernah ada teman-teman yang begini, pickup dan DO itu sampai 3 kali. Artinya pickup di titik A, ke titik B dong, DO. Terus dari titik B ini dibalikin lagi, mendekati titik A. Dari titik A dibalikin lagi ke titik B, pickup dan DO kita. Selama 3 kali berturut-turut. Ada yang 3, ada yang 2. Setelah dari situ, dipentalkan ke historical yang lain, yang berbeda. Artinya wilayah yang bukan di situ lagi gitu. Bisa beda kecamatan, bisa kelurahan, bisa beda dari jalan, sama. Nah, apa sih tujuannya? Nah itu, salah satu akun akan dikuatkan. Artinya akun kalian sudah mulai mumpuni. Mumpuni itu kuat. Argonya masuk, prioritas, dan akun unggulan gitu loh. Kalian kenapa sih diunggulkan? Ya diunggulkan secara layanan. Kenapa saya bilang dari awal saya selalu membentuk akun itu di satu layanan. Nggak pernah campur-campur, walaupun saya
pernah beberapa kali ngetes sebetulnya itu pengen tahu kalau campur tuh kayak gimana. Tetap yang lebih dominan di akun kita itu ya layanan yang akan selalu jalan. Beda dengan yang masih nyoba-nyoba atau gado-gado. Nah, sekarang kan terjawab akhirnya apa yang saya bilang di 2023 Desember itu saya kasih clue bahwa akan ada perubahan sangat besar, the big surprise dari Gojek Indonesia. Nikmatin dengan semua pilihan yang teman-teman ambil, baik GoSend ataupun GoFood, GoRide khususnya. Dan saya menekankan lebih untuk pemain GoRide, tolong jaga trip minimal itu harus turbo basic sekitar 12. Pendapatan monggo minimum itu kalian bikin 150.000, main 12 jam. Jangan lebih dari 12 jam. Kenapa? Menurut pengalaman saya, jika kita lebih, keseringan lebih, itu salah satu yang bikin akun kita delay di jam-jam tersebut. Biasanya kalau sudah mulai meningkat, kekuatan atau dari akun kita itu udah mulai dibaca oleh sistemnya Gojek. Pertama kita dibaca oleh sistem Gojek dulu ya, baru Gojek yang mengikuti sistem atau algoritma dari setiap driver. Seperti itu. Biarkan ikutin dulu alurnya dia, si Gojek ini maunya seperti apa, tapi tetap kita yang pegang kemudi karena kita driver gitu loh. Mereka hanya memberikan satu fasilitas kita layanan, history, argo. Tetap kerja keras driver itu yang paling utama buat saya. Nggak ada kata driver yang selalu diam di satu lokasi. Oke, pemain under. Under itu berapa sih sebetulnya? 10.400. Kalau namanya under murni itu 3 kilo ke bawah. 0 sampai 3 kilo baru itu disebut under. Tapi kalau udah 3 koma itu akan lari ke middle gitu guys. Hanya iklan ya, seremonial. Bang, banyak yang nanya di komen-komenan. Bang, akun saya sehari 4, sehari 5, dan alhamdulillah mereka mengikuti apa yang saya bicarakan di YouTube. Main 12 jam, terserah mau on di jam berapa, tapi saya bilang kalau untuk akun-akun yang baru terapi atau baru mengikuti, ya buat kembali lagi ke yang dulu ya. Maksudnya yang pendapatannya kalian udah 200, 250 sampai 400, ada kok yang sharing ke saya by WhatsApp atau by IG gitu loh, by DM. Alhamdulillah mereka sudah kembali lagi ke akun-akun mereka yang dulu historicalnya hilang dan mereka mulai mengerti. Alhamdulillah saya bilang. Nah intinya itu guys, kalian harus lebih menekankan apa sih tujuannya. Biarin sistem Gojek mau ada begini, mau ada begitu. Saya bilang sistemnya Gojek itu nggak bisa dirubah. Algoritma Gojek pun sama. Tapi gimana caranya pola kita biar si sistem dan algoritmanya Gojek itu ngikutin sisi driver. Kata kuncinya satu di pendapatan. Pendapatan kalian harus mumpuni. Semua butuh proses, nggak ada yang instan. Gacor itu relatif. Stabil itu pilihan buat saya. Tapi kalau buat teman-teman yang ngejar trip mau sampai berapa jam, saya tanya balik sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Seperti itu guys, santai, nggak usah dibawa emosi, posisi ngojek yang saat ini, hari ini, atau hari-hari kemarin yang masih gila, nyungsep. Ya, namanya kehidupan. Kadang enak, kadang enggak. Kita nikmatin aja. Karena yang paling nikmat itu, sorry, iklan batuk. Nggak ada yang endorse, jadi gini. Jadi, nikmati hidup itu, nikmati proses berjalan. Nggak usah punya rasa iri. Yang paling betul itu buang ego kalian masing-masing. Sekarang, wah delay massal, wah delay ini. Kalau disebut delay massal hari ini,
tanggal 23 Januari. Kok masih banyak teman-teman yang masih bisa tupo? Salah satu saya tupo basic gitu loh. Saya tadi ambil berapa, 12 apa 12 street, nanti kita lihat di akhir video ya. Karena ya itu, balik lagi saya bilang, kalau kita udah nyaman, nyaman tuh akan santai gitu, mainnya nggak terlalu yang pikiran kita, logika kita yang beginilah, begitulah, buat apa? Itu malah bikin kita down tahu. Ya itulah manusia. Oke guys, kita kembali ke bilik satunya, yaitu mana? Ini dia. Nama saya Niki Lauda. Banyak yang nanya, bang, kok itu abang nggak pakai jaket Gojek, nggak kayak yang lain? Abang driver baru ya? Iya, saya mah driver baru, suhu driver lama, lama sekali, gitu. Hehe. Nah ini tampilan yang baru, jujur, saya juga belum ngerti banget. Ini apa, biarinlah itu mah nggak usah dipikirin, yang penting kita kembali lagi. Oke, kita lihat detail. Nah ini hari ini saya 14 orderan, kemarin 18 orderan ya. Pas kemarin maghrib tuh baru tuh tampilannya berubah. Aneh-aneh. Nah, ini ada 00-nya, saya nggak harik. Minggu kemarin lagi ada sesuatu hal. Jadi benerin motor guys, motor yang satunya. Yang biasa buat ngojek. Nah ini. Saya main seperti biasa. Tadi hanya main berapa jam ya? 2 jam apa? 1 jam, 1,5 jam lah, karena di Bogor hujan. Saya mulai itu jam 5.00 karena alhamdulillah bisa bangun pagi sekarang. Ini udah mulai ketara karena di Bogor udah mulai hujan gitu loh. Nah, saya off, akhirnya saya ke bengkel benerin motor karena apa? Motor yang biasa saya pakai gerdek, nggak enak. Saya mulai lagi jam 2. Alhamdulillah masih diberikan orderan ya. Walaupun jujur saya pribadi juga ngerasain, waduh, ini kayak olinya mau habis, saya bilang Gojek nih. Gitu loh. Nah, saya juga sempat kena delay, guys. Sempat kena delay. Nah, ini tadi dibatalkan oleh saya karena aneh-aneh gitu loh orangnya. Nah, setelah dibatalin, masuk lagi gitu orderannya. Apa, terus baru masuk, dibatalin sama pelanggan. Biarin, bukan rezeki. Nah, ini yang pernah saya bahas. Saya itu ngebatalin driver di Jalan Boulevard Raya Kayu Manis ini ya. Nah ini, bukan mana? Ini dia. Terus saya dapat lagi di jalan yang sama, tapi lokasi tujuannya berbeda. Nah itu guys, sebetulnya buat ngebatalin itu nggak ada masalah gitu loh. Yang penting bisa kalian membatalkan orderan. Karena apa? Ya kita kan mitra, katanya mitra. Mana nih penggemar mitra, mitra keluarga. Nah, balik lagi guys. Di sini saya delay selama 1 jam. DO terakhir 16.33, di door lagi 17.35. Mantap kan? Tahu. Saya bilang, ada apa dengan sistemnya Gojek? Biarlah. Ini masuk lagi tadi di jam 18.15 saya batalkan karena si CS-nya ini ngechat ke saya, "Pak maaf, kayaknya saya salah titik, saya cancel ya." Wes, nanti dulu. Sebelum situ cancel, saya cancel. Emang kita cowok apakah di cancel? Hihi. Sombong. Boleh dong, guys. Nah, ini alhamdulillah masih diberikan orderan. Nah, ini yang tadi saya bilang Cilebut sama Soleh Iskandar ini juga sebetulnya tadi saya posisi di Ibnu Khaldun dan orangnya ini ada di Pandan Palay. Nah, ini kan alamatnya di Pandan Palay sebetulnya. Yang ada Michelle, kalau orang anak-anak Bogor pasti paham. Nah, ini yang arah ke sana kan. Nah, sebetulnya terus saya dikasih lagi nih ngambil pickupnya di Cilebut. Saya itu di perumahan Permata, kan lumayan. Jaraknya hampir 2 kilo lebih mungkin ya. Teman-teman driver Bogor pasti paham. Nah, ini orderan terakhir saya dan hari ini tembus di 14 trip. Karena ada 3 yang 2 saya cancel, satunya di
cancel sama customer. Nah ini guys, yang pernah saya bahas. Ini kan minggu pertama di Januari, minggu pertama, minggu kedua, ini minggu ketiga, dan ini minggu terakhir. Kalian hitung jumlah orderannya berapa tuh? Pasti sama dan sama. Naikinnya ini perlahan, saya bilang naikinnya perlahan. Karena di minggu yang ketiga itu saya banyak libur, narik hanya seininya karena betulin motor yang satunya. Nah ini kan jumlah trip 105 di minggu pertama Januari. Yang katanya anak sekolah masih libur lah, inilah. Tapi kok masih bisa bertahan dengan pendapatan seperti ini adanya. Berarti kan ya dalam satu hari minimal 200 gitu loh. Nah itu gak jauh gitu beda trip-tripannya. Nah ini kan yang saya bilang, betul? Pasti saya selalu ada batalin orderan. Nah itu yang saya bilang, apa ya, buang deh mitos, buang deh segala sugesti-sugesti. Kalian bisa kok ngensel, kalian bisa kok ini itu. Tapi kalau akun kalian pendapatan kalian sudah mumpuni, minimal 12 trip dalam satu hari, dan itu maksimal dilakuin 12 trip itu selama 3 bulan kalau menurut saya, baru akun kalian kuat. Dan pertambahan pendapatan kalian tuh sedikit demi sedikit, bukan turun demi sedikit gitu loh. Baik harian, mingguan, dan bulanan. Seperti itu guys. Kita kembali lagi ke muka saya yang edan. Oke guys, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ataupun apa. Saya juga masih belajar, jujur aja saya masih belajar. Nggak ngerasa yang seperti wah-wahan gitu, subes lah apa, nggak ada. Balik lagi guys, saya ini driver edan, Nix driver edan. Saya hanya seorang driver Gojek yang ya mempunyai sedikit pengalaman yang kita share bagi-bagi bareng-bareng. Jika ada yang salah ya kalian tinggal tambahin, jika ada yang betul ya kalian ambil sisi positifnya, nggak usah sisi negatifnya. Gitu. Menilai siapapun dalam bentuk apapun, kalian harus mulai bijaksana. Dan satu, sebentar lagi kita sebagai umat muslim, saya juga sebagai umat muslim akan menjelang Ramadan. Nah, persiapan deh ngojeknya, persiapan deh ngebeatnya seperti apa, dengan pola tahun ke tahun yang kalian tahu gitu loh. Pelajarin, karena ya kita nggak dapet THR bro, kita nggak dapet THR. Pokoknya pesan dari saya, buang kata gacor. Mulai sekarang stabilkan pendapatan kalian. Insya Allah kedepannya akun makin hari, makin minggu, makin bulan akan bertambah kuat. Sebetulnya semua itu balik lagi ke kinerja seorang driver. Kerja keras driver itu yang paling mumpuni guys. Ya, sekian dari saya, Next Driver Edan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, rezeki, kesehatan, dan bisa berjumpa kembali di YouTube. Buang jauh-jauh mitos dan sugesti. Insya Allah nanti akan saya bahas apa sih mitos, apa sugesti ya. Kita lebih ke fokus sistem Gojek yang sekarang dulu. Ikutin alurnya. Kan belum selesai. Baru kemarin perpindahan tampilan aplikasi GoPay. Belum surat perjanjian. Mungkin ada sebagian yang sudah direalisasikan dari PT Gojek, ada yang belum. Makanya ikutin dulu alurnya. Ya, keep spirit, tetap semangat. Bismillah, para pejuang keluarga. Salam satu aspal, salam sejahtera. Saya Nix Driver Edan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.